Tahukah sahabat Erlangga, dalam kurikulum Merdeka terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disingkat P5. Dalam praktiknya, P5 dialokasikan sekitar 25% dari total jam pelajaran per tahun. Dengan adanya P5, peserta didik dapat mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter melalui profil pelajar Pancasila. Selain itu, dengan adanya P5, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari isu-isu penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut. Nah, P5 memiliki 7 tema loh sahabat, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raganya, Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, suara demokrasi, serta rekayasa dan teknologi. Sahabat Erlangga, khususnya Bapak atau Ibu guru, tidak perlu khawatir dengan pelaksanaan P5. Penerbit Erlangga membantu mempermudah pelaksanaan P5 dengan menghadirkan buku bidik proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bidik P5. Dalam satu buku ini memuat satu tema dengan satu topik. Selain itu, dalam buku ini juga memuat berbagai aktivitas yang dapat memperkuat karakter peserta didik melalui profil pelajar Pancasila. Sekarang kita bahas yuk fitur-fitur dalam buku ini. Yang pertama ada deskripsi topik dan tujuan. Berisi latar belakang dan tujuan dari topik yang dibahas dalam buku. Kemudian ada dimensi, elemen, dan sub-elemen. Berisi rubrik pencapaian dari dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek. Selanjutnya ada fitur asesmen formatif awal. Berisi asesmen untuk mengukur kompetensi awal peserta didik terkait kegiatan proyek yang akan dilakukan. Selanjutnya ada fitur yang bernama alur proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berisi struktur kegiatan proyek untuk mengembangkan dan mendalami dimensi profil pelajar Pancasila. Fitur ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada aktivitas. Fitur ini berisi kegiatan eksplorasi dan inquiry peserta didik terkait proyek yang dilakukan. Bagian ini dilengkapi dengan aktivitas peserta didik yang membimbing peserta didik dalam setiap tahap kegiatan. Yang kedua ada penilaian. Berisi penilaian diri, antar teman, dan refleksi yang dapat diakses melalui QR Code. Penilaian ini digunakan untuk melatih peserta didik mengevaluasi pekerjaan mereka secara mandiri. Selanjutnya ada asesmen sumatif. Fitur ini berisi asesmen untuk mengukur perkembangan kompetensi setiap sub-elemen dari elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila yang sesuai. Dan fitur yang terakhir ada gelar karya, merupakan wujud aksi nyata peserta didik dalam perayaan belajar proyek profil sesuai kesediaan sumber daya dan fasilitas satuan pendidik. Informasi mengenai bidik P5, sahabat Erlangga bisa menghubungi tim pemasaran kami di wilayah masing-masing ya.